Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Senin 28 Oktober 2024, kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama, perkenalkan saya Ibu Adelheid Ratnawati Darondo, anggota PKLU GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Mari Bapak Ibu Oma Opa, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 20. yang bertutur, Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini bertemakan perjalanan yang mendewasakan iman. Perjalanan kita mengikuti Tuhan adalah ziarah spiritual yang membawa kita semakin dekat dengannya. Di sepanjang perjalanannya itu, kita mengalami kehadiran Tuhan melalui berbagai cara, momen, dan pengalaman hidup. Samuel dipanggil oleh Tuhan sejak kecil untuk menjadi nabi yang setia dan mendengarkan suaranya. Sekalipun ia ada di lingkungan orang-orang yang mengalami kegelapan rohani, Samuel tumbuh besar dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kata makin besar tidak hanya merujuk pada usia fisik, tetapi perkembangan rohaninya juga. Samuel semakin dewasa dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Perjalanan hidup Samuel memperlihatkan kedewasaan diri dan iman dalam Tuhan di sepanjang ziarah spiritualnya. Selama hidupnya, Samuel mengalami kehadiran Tuhan yang menguatkan dan sumber hikmat dalam mengemban tugasnya sebagai nabi. Samuel tidak pernah melewatkan satupun firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Kesetiaannya dalam menyampaikan firman Tuhan yang sulit sekalipun telah menunjukkan komitmennya yang teguh kepada Tuhan.
Tuhan pun membuktikan kehadirannya dengan memberkati Samuel. Tuhan menggenapi rancangannya bagi Samuel. Malam ini kita diajak merenungkan kembali perjalanan kita bersama Tuhan. Apakah dalam perjalanan mengikuti Tuhan menjadi ziarah spiritual yang mendewasakan iman kita? Apakah dalam perjalanan itu kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita bertumbuh dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan? Baiklah, kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita bersama Tuhan adalah mengalami kehadirannya yang menuntun kita untuk senantiasa taat dan setia. Ia mendewasakan kita melalui berbagai cara, momen, dan pengalaman hidup kita. Dalam kesetiaan dan ketaatan kita untuk mengikuti Tuhan, Ia menunjukkan penggenapan rancangannya yang baik bagi kita. Engkau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui sabda bina umat pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia di seluruh GPIB dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan, tolong campur tangan dalam segala program-program Pelkat PKLU GPIB yang telah dirancangkan sepanjang tahun ini dari tingkat Dewan Mupel sampai tingkat Dewan Sinodal bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman PKLU yang sakit dimanapun mereka berada, dalam perawatan dan pemulihan. Ulurkanlah tangan-Mu yang kudus bagi mereka agar mereka mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.